Halo guys, bertemu kembali. Selamat datang di channel kami, rumahdimana.com. Satu permasalahan yang sering luput dari perhatian. Di Indonesia, jutaan orang tidak mempunyai rekening bank, biasa diistilahkan unbank, sehingga membatasi akses mereka terhadap layanan keuangan. Data ADB menyebut 48% dari populasi dewasa di Indonesia saat ini masuk kategori unbank. Itu artinya 97,7 juta orang dewasa tidak punya rekening bank. Inklusi finansial di Indonesia masih tergolong rendah, bahkan jika dibandingkan negara tetangga, Malaysia dan Thailand. Tantangan penyediaan rumah terjangkau yang ditimbulkan oleh populasi unbank terus membesar, dan cenderung semakin rumit dan semakin sulit diatasi jika tak ada intervensi berarti. Data terkini menyoroti kebutuhan mendesak akan solusi. Di video kali ini, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, apa yang bisa dilakukan untuk menjembatani gap antara masyarakat unbank dan perumahan yang terjangkau? Video kali ini juga akan menyajikan beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan demi mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh populasi unbank. Memastikan perumahan terjangkau yang inklusif, perumahan layak huni yang dapat dijangkau oleh semua orang, rumah untuk semua warga. Masyarakat unbank, yakni yang tidak memiliki rekening bank, mereka terisolasi dari sistem keuangan formal, tanpa akses perbankan. Orang-orang ini berjuang menabung demi uang muka, cicilan yang terjangkau, atau mengakses pinjaman demi memperbaiki rumah mereka. Mereka kesulitan dalam mengakses pinjaman dan sumber daya keuangan. Hal ini menjadi kendala besar dalam mewujudkan impian memiliki rumah terjangkau, yang pada akhirnya juga melanggengkan siklus terbatasnya peluang perumahan dan memperburuk krisis keterjangkauan perumahan. Merujuk ADB, permasalahan inklusi finansial di Indonesia bisa ditinjau dari dua aspek utama. Yang pertama terkait inovasi inklusi finansial, dan yang kedua adalah literasi finansial. Termasuk dalam aspek yang pertama, terkait tidak tersedianya pelayanan dan produk finansial yang mampu mengurangi risiko dan kerentanan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Ketidakmampuan menjangkau masyarakat pedesaan dan area pelosok. Kurangnya integrasi antara Microfinancial Institution atau MFI dengan sistem finansial secara keseluruhan. Tambahan lagi, beberapa beranggapan terlalu tinggi biayanya bagi bank tradisional untuk menyediakan jasa dan produk finansial bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Aspek yang kedua berhubungan dengan literasi finansial. Permasalahannya ada pada kurangnya kesadaran akan produk dan jasa finansial di antara banyak kelompok masyarakat, serta kendala kondisi geografis, keragaman budaya serta bahasa. Beberapa strategi efektif dan intervensi kreatif yang bisa dilakukan. Adopsi pendekatan inovatif dan teknologi digital. Ciptakan pendekatan inovatif. Dengan mengadopsi teknologi, kita berpeluang menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Diperlukan inisiatif inklusi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kelompok masyarakat ini. Nyatanya, di tahun 2022 tercatat 68% masyarakat Indonesia memiliki smartphone. Ini tentunya sebuah peluang akan solusi. Saat ini, aplikasi perbankan seluler merevolusi lanskap dunia, menciptakan disrupsi dan aksesibilitas menjadi kata kuncinya. Penggunaan mobile banking ini telah menjadi satu strategi efektif untuk menyediakan solusi layanan keuangan yang dapat diakses oleh mereka yang tidak memiliki rekening bank. Mereka ini sudah banyak terbantu untuk bisa berkontribusi di ekosistem finansial hanya dengan bermodalkan smartphone. Hal ini bisa dilakukan melalui sistem pembayaran seluler, pengembangan app-only bank atau bank tanpa cabang, dan menerapkan prosedur pembukaan rekening yang disederhanakan seperti dompet digital untuk mendorong inovasi inklusi finansial dan partisipasi yang lebih besar. Edukasi literasi finansial. Investasi perlu dilakukan terkait penyebaran informasi tentang keuangan pribadi sedari usia dini. Inisiatif edukasi publik perlu berfokus pada penganggaran, pengeluaran pribadi, kewajiban pajak, tabungan, dan pinjaman yang bertanggung jawab untuk mendorong budaya inklusi keuangan di tengah masyarakat. Pemahaman perlu ditanamkan di kelompok masyarakat tersebut bahwa yang terpenting adalah berinvestasi di aset, baru kemudian di hal konsumtif lainnya, kendaraan bermotor,
jalan-jalan, dan lainnya. Edukasi publik perlu terus giat dilakukan, agar masyarakat luas dapat memahami manfaat layanan keuangan formal, agar bisa menavigasi pasar perumahan secara efektif. Pengembangan keuangan mikro. Kita perlu mengelaborasi lebih jauh, bagaimana keuangan mikro dan model pembiayaan alternatif dapat memberikan solusi perumahan terjangkau bagi penduduk masyarakat Anbang. Program keuangan mikro dirancang untuk mereka yang tidak mempunyai rekening bank, menawarkan pinjaman kecil dengan tingkat bunga yang wajar. Dengan tidak adanya pasar perumahan yang berfungsi penuh dan inklusif, beberapa intervensi telah berjalan dengan memberikan hipotek mikro kepada MBA. Ini adalah pinjaman yang diberikan selama 5 tahun untuk mendanai pembangunan dan kepemilikan bangunan rumah inti, yakni sebuah rumah kecil di mana pemiliknya dapat menambahkan fasilitas dan ruangan secara bertahap seiring berjalannya waktu. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Membangun sistem kolaboratif, sebuah tantangan besar di negeri ini. Kolaborasi perlu terus dikuatkan antara lembaga keuangan, organisasi non-pemerintah, dan pengembang perumahan. Kerangka kerja kolaboratif berkarakter merit perlu terus dibangun, agar dapat memfasilitasi akses ke pinjaman mikro dan mekanisme pembiayaan inovatif. Ini dilakukan guna menjawab kebutuhan spesifik MBR, sekaligus memberdayakan masyarakat Anbang untuk mengakses kepemilikan rumah terjangkau mereka. Perumahan partisipatif. Gagasan perumahan partisipatif selaras dengan kebutuhan masyarakat Anbang. Perumahan partisipatif artinya melibatkan warga atau penghuni dalam proses desain, konstruksi, dan pengelolaan rumah mereka sendiri. Ini menekankan pemberdayaan masyarakat, kemandirian, dan keterlibatan aktif warga dalam proses perumahan. Gagasan yang awalnya diinisiatifkan oleh John Turner ini berfokus pada penyediaan kepemilikan yang aman, akses ke pembiayaan yang terjangkau, dan dukungan teknis untuk memungkinkan masyarakat membangun rumah mereka sendiri. Strategi-strategi ini, jika diadopsi dengan tepat, dapat memberdayakan individu untuk menabung, berinvestasi, dan pada akhirnya mengakses perumahan yang terjangkau. Bayangkan komunitas yang dinamis, di mana individu yang dulunya berada di luar sistem perbankan tradisional, kini memiliki kunci rumah mereka sendiri. Ini bukan sekedar visi. Ini bisa jadi kenyataan nyata yang dapat kita bangun bersama. Perjalanan masih panjang. Sekarang, mari kita hubungkan titik-titiknya, mengintegrasikan solusi-solusi ini ke dalam bidang penyediaan perumahan yang terjangkau. Terima kasih semuanya sudah menyimak video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.